Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu guru semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, ketemu lagi di channel Indra Edu. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tugas LK 1.3 penentuan penyebab masalah. Sebelumnya sudah kami bahas yaitu LK 1.1, 1.2 terkait dengan eksplorasi penyebab masalah. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas LK 1.3 terkait dengan penentuan penyebab masalah. Seperti biasa, sebelum kita lanjut kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekan guru yang lainnya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Kolomnya itu seperti biasa ada 4 kolom. Ada kolom yang pertama ini adalah nomor, kolom yang kedua adalah hasil eksplorasi penyebab masalah, kolom yang ketiga adalah akar penyebab masalah, dan kolom yang terakhir yang keempat ini adalah analisis akar penyebab masalah. Nah, format ini bisa Bapak dan Ibu guru dapatkan di LMS-nya masing-masing. Nanti ada disediakan format kosong yang harus kita isi. Oke, langsung saja kita bahas satu persatu ya. Hasil eksplorasi penyebab masalah. Dari mana sih kita mendapatkan hasil eksplorasi penyebab masalah? Ya betul, jawabannya adalah dari LK sebelumnya, di mana LK 1.2 terkait pembahasannya itu adalah eksplorasi penyebab masalah. Nah, hasilnya kita simpan di kolom yang kedua, di mana saya mengambil permasalahannya itu sesuai dengan identifikasi permasalahan. Permasalahan yang pertama saya ambil itu adalah terkait dengan pedagogik. Nah, terkait dengan pedagogik saya ngambilnya itu adalah motivasi belajar siswa itu masih rendah. Oke, saya simpan di sini ya. Lalu di sini di bawahnya ini ada beberapa poin, yaitu ada 4 poin. Ada 4 poin ya. Nah, di sini ada 4 poin. Poin yang pertama yaitu lemahnya motivasi dalam diri siswa. Yang kedua, siswa tidak menyukai cara pengajaran guru. Yang ketiga, pembelajaran guru cenderung menggunakan metode ceramah dan kegiatan yang tidak beragam. Terus juga poin yang keempat adalah cara atau gaya guru mengajar kurang menantang dan juga menyenangkan. Nah, kenapa saya menyimpan 4 poin ini? Yaitu tujuannya agar memudahkan saya mengambil akar penyebab masalah dari motivasi belajar ini. Sekali lagi, kenapa saya mencantumkan 4 poin ini ya di dalam hasil eksplorasi penyebab masalah? Tentunya saya mengambil 4 poin ini dari LK sebelumnya ya Bapak dan Ibu guru. Nah, tujuannya agar memudahkan saya untuk mengambil atau menentukan akar penyebab masalah. Lalu kita lanjut kepada kolom yang berikutnya, yang kolom yang ketiga. Di sini adalah terkait dengan kolom akar penyebab masalah. Nah, saya mengambil atau menentukan akar penyebab masalah itu dari 4 poin tersebut, di mana akar penyebab masalah dari rendahnya motivasi belajar siswa itu yang pertama adalah pembelajaran yang dilakukan tidak berpusat pada siswa atau masih bersifat teacher sentris. Yang kedua, gaya guru mengajar kurang menantang dan juga menyenangkan. Nah, pembelajaran yang bersifat pada guru atau teacher sentris itu ada di poin yang ketiga ya. Pembelajaran guru cenderung menggunakan metode ceramah dan kegiatan yang tidak beragam. Nah, metode ceramah dan kegiatan yang tidak beragam di sini jelas menurut saya adalah masih bersifat teacher sentris atau tidak berpusat pada siswa. Oke, itu akar penyebab yang pertama. Akar penyebab yang kedua, gaya guru mengajar kurang menantang dan menyenangkan sehingga bisa menjadi penyebab dari rendahnya motivasi belajar. Itu ada di poin 4 ya, ada di poin 4. Oke, kita langsung saja next ke analisis penyebab masalah. Nah, analisis penyebab masalah yaitu pembelajaran yang dilakukan tidak berpusat pada siswa atau teacher sentris dan gaya guru mengajar kurang menantang dan menyenangkan merupakan akar penyebab motivasi belajar yang rendah. Nah, hal ini supaya lebih kuat alasan kita memilih kedua poin akar penyebab masalah itu, lebih baiknya itu di analisisnya itu dikasih ada sedikit teori atau ada sedikit hasil penelitian dari jurnal ilmiah seperti itu ya. Nah, di sini saya mencantumkan hasil analisisnya itu sebagai berikut. Hal ini diperkuat dari jurnal milik Prasetya S.
pada tahun 2014. Penelitiannya itu berjudul Memfasilitasi Pembelajaran Berpusat pada Siswa, menjelaskan bahwa pembelajaran berpusat pada siswa mempunyai pendekatan yang mengharuskan berbagai pengetahuan melalui kegiatan aktif siswa dalam beragam aktivitas. Pendekatan pembelajaran berpusat pada siswa bertujuan untuk mengembangkan program dan materi pembelajaran yang dibangun dengan mengumpulkan pengalaman dan pengetahuan siswa, baik diperoleh secara individu maupun bersama. Oke, yang kedua, selanjutnya gaya mengajar guru mengarahkan pada kombinasi dari teknik dan metode yang diterapkan guru di kelas. Nah, itu adalah berkaitan dengan analisis dari akar penyebab masalah yang saya lakukan, ya seperti itu. Oke, kita lanjutkan pada jenis permasalahan yang kedua, yaitu terkait dengan beberapa peserta didik kesulitan meraih nilai yang baik dalam pembelajaran. Ini silakan Bapak dan Ibu guru, tinggal kita melakukan seperti di permasalahan yang pertama tadi ya. Nah, di sini seperti biasa saya ada mencantumkan 4 poin ya, 4 poin terkait dengan kesulitan belajar. Nah, yang pertama, kurangnya bakat, minat dan motivasi siswa serta kesehatan mental yang dialami oleh anak. Yang kedua, pembelajaran yang dilakukan kurang menarik. Terus juga guru belum melakukan pendekatan per individu dalam menasihati peserta didik. Terus juga yang keempat, koordinasi guru dengan guru bidang studi lain, orang tua, dan lingkungan sekitar untuk bersama mengawasi dan memberikan bimbingan dimanapun, tidak hanya di sekolah saja tetapi di rumah pun juga. Nah, dari keempat poin ini seperti biasa saya dijadikan rujukan atau acuan untuk menentukan akar penyebab masalah, di mana saya menentukan satu akar penyebab masalah terkait dengan kesulitan meraih nilai baik dalam pembelajaran, itu ya, peserta didik kesulitan belajar seperti itu. Jadi guru belum melakukan pendekatan per individu dan menasihati peserta didik. Ini adalah salah satu akar penyebab masalah yang saya pilih dari keempat poin tersebut. Adapun hasil analisisnya, guru belum melakukan pendekatan per individu dan menasihati peserta didik adalah akar penyebab masalah kesulitan meraih nilai yang baik dalam pembelajaran. Hasil analisisnya sebagai berikut. Ya, hasil analisisnya adalah sebagai berikut. Interpersonal skill atau pendekatan per individu memang sangat penting dimiliki oleh guru karena keterampilan ini mencakup beberapa kemampuan seperti menghangatkan hubungan, membuat pendekatan yang lebih mudah terhadap siswa, membangun hubungan secara konstruktif, menggunakan diplomasi serta teknik untuk mencairkan situasi pembelajaran di kelas. Kita lanjutkan ke jenis permasalahan yang ketiga. Di sini adalah jenis permasalahan yang ketiga itu adalah hubungan komunikasi antar guru dan orang tua siswa terkait dengan pembelajaran yang masih kurang dalam dan terbatas. Di sini seperti biasa ada 4 poin. Saya mengambil 4 poin dari LK sebelumnya, itu ya, yang akan dijadikan rujukan kita mengambil atau menentukan si penyebab masalah ini, akarnya itu dari sini, itu ya. Yang pertama, orang tua terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, orang tua dan guru kurang bekerja sama dalam pembelajaran. Yang ketiga, orang tua kurang memberikan perhatian kepada pendidikan anak. Yang keempat, komunikasi guru dan orang tua masih terbatas. Adapun akar penyebab masalahnya itu yaitu saya mengambil satu, ya, kurangnya kolaborasi antara guru dan orang tua terkait pembelajaran. Nah, di sini hasil analisisnya, kurangnya kolaborasi antar guru dan orang tua terkait pembelajaran merupakan akar penyebab hubungan komunikasi antar guru dan orang tua siswa terkait pembelajaran yang masih kurang dan terbatas. Nah, di sini hasil analisisnya didukung dari jurnal ilmiah, itu ya. Hasil analisnya sebagai berikut. Hal ini diperkuat dari jurnal milik Holil A tahun 2021 berjudul Kolaborasi Peran Serta Orang Tua dan Guru dalam Pembelajaran. Nah, di sini ada jurnalnya. Terus juga ini yang kedua, ini adalah hasil analisis pendapat saya pribadi. Terus juga yang berikutnya ditambah hasil analisis, ya, hasil analisis dari pendapat pribadi, ini nomor 2.
ditambah hasil analisis dari pendapat pribadi ini di nomor 2 ya, di berikutnya. Oke, untuk yang berikutnya nomor 4, jenis permasalahannya itu adalah guru belum maksimal dalam pemanfaatan model-model pembelajaran yang inovatif berdasarkan karakteristik materi pembelajaran PPKN. Karena saya kan mapelnya adalah mapel PPKN, berarti ini disesuaikan dengan mapel Bapak dan Ibu guru masing-masing. Yang pertama, guru kurang memahami RPP. Yang kedua, guru kurang menstimulus siswa untuk menemukan masalah sendiri yang ada pada materi pembelajaran. Terus juga yang ketiga, guru memerlukan pendampingan penerapan model pembelajaran inovatif. Terus juga yang berikutnya, terbatasnya waktu guru dalam merancang model pembelajaran inovatif. Terus juga yang kelima, pemahaman guru terhadap pembelajaran inovatif yang masih kurang. Terus juga guru sudah terbiasa dengan dan nyaman dengan metode pembelajaran konvensional atau ceramah. Adapun akar penyebab masalahnya itu saya mengambil satu terkait dengan pemahaman guru terhadap pembelajaran inovatif itu masih kurang. Nah, analisisnya di sini pemahaman guru terhadap pembelajaran inovatif masih kurang merupakan akar penyebab masalah guru belum maksimal dalam pemanfaatan model-model pembelajaran yang inovatif berdasarkan karakteristik materi pembelajaran. Adapun hasil analisisnya sebagai berikut. Ini sama dikuatkan oleh jurnal juga, pendapat pribadi, dan juga di sini ada kesimpulan ya seperti itu. Oke, yang kelima sama kita melakukan hal yang seperti biasa di nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan 4. Nomor 5 di sini jenis permasalahannya itu adalah pembelajaran yang dilakukan di kelas masih belum berbasis HOTS gitu ya. Dan yang terakhir adalah guru masih belum mengoptimalkan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Di sini saya mengambil poinnya itu ada 7 ya. Oke, di sini ada akar penyebab masalah dan juga analisisnya. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu guru, cara mudah untuk menentukan atau mengisi hasil eksplorasi penyebab masalah, juga akar penyebab masalah, dan yang terakhir adalah hasil analisis akar penyebab masalah. Seperti itu ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih baik lagi. Insya Allah nanti linknya dicantumkan di kolom deskripsi ya, link filenya dicantumkan di kolom deskripsi. Sekian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.